Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nahdia, NIM D1B1200273, mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi kelas C, Universitas Megareski Makassar. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni wawasan ilmu farmasi. Baiklah, ada dua pokok pembahasan yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama yaitu apa itu obat, dan yang kedua apa itu sediaan farmasi. Langsung saja kita mulai. Apa itu obat? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan, yaitu diantaranya diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, obat paten adalah obat yang terdaftar atas nama si pembuat, yang dikuasakannya dan dijual dalam bentuk asli dari pabrik yang memproduksinya. Tiga, obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Contohnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, ataupun komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat yaitu obat asli, di mana adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia yang terolah secara sederhana atau atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau gelanik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keenam, obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan biar masyarakat yang terbanyak dan tercantum dalam daftar esensial atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketujuh dan yang terakhir, obat generik, yaitu obat yang dengan nama resmi ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Kemudian penggolongan obat. Menurut cara kerjanya ada dua,
yaitu lokal dan sistemik, di mana lokal adalah obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal, contohnya yaitu salep. Yang kedua yaitu sistemik, adalah obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pemakaian oral, contohnya yaitu sirup dan tablet. Menurut undang-undang yang pertama, narkotik merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan atau iptek yang dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan dan sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Dengan diberi tanda plus dengan lingkaran berwarna merah dan contohnya obatnya yaitu kodein. Kemudian yaitu psikotropika, merupakan obat yang mempengaruhi mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan atau kelakuan seseorang dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K di tengahnya. Contoh obatnya yaitu diazepam. Selanjutnya, obat keras adalah semua obat yang mempunyai takaran maksimum atau DM atau yang tercantum dalam obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengahnya. Contoh obatnya yaitu asam mefenamat. Selanjutnya yaitu obat bebas terbatas, adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam serta diberikan tanda peringatan dalam yang yaitu P nomor 1 dan sampai dengan P nomor 6. Contoh obatnya yaitu CTM dan Tremensa. Selanjutnya yaitu obat bebas, adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obatnya yaitu paracetamol. Selain dari yang telah disebutkan, di Indonesia juga berlaku yang namanya yaitu jamu dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Selanjutnya OHT, obat herbal terstandar dengan lambang 3 bintang dengan lingkaran hijau dan latar belakang berwarna kuning. Selanjutnya fitofarmaka dengan lambang kristal es berwarna hijau dengan lingkaran hijau dan latar belakang berwarna kuning. Adapun penjelasan dari jamu. Jamu adalah bahan obat alam yang sediaannya masih berupa simplesia sederhana seperti irisan rimpang, akar, kulit, dan daun kering. Bisa dikatakan sebagai jamu bila telah digunakan oleh lebih dari 3 generasi. Contoh sediaannya yaitu Kukubima, Antangin BRG, dan Kurmino. Selanjutnya, obat herbal terstandar atau OHT adalah obat tradisional yang telah teruji berkhasiat secara praklinis atau terhadap hewan percobaan
lolos uji toksisitas akut maupun kronis, terdiri dari bahan yang terstandar seperti ekstrak yang memenuhi parameter mutu, yang dibuat dengan cara higienis. Contohnya yaitu tolak angin dan diapet. Selanjutnya, fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis dan uji klinis, serta telah terbukti aman melalui uji toksisitas, bahan baku terstandar, serta diproduksi secara higienis bermutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya Stimuno dan Tensigar. Yang kedua, sediaan farmasi. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Menurut bentuk sediaan obat ada 4. Yang pertama yaitu bentuk padat. Contohnya yaitu serbuk, tablet, pil, kapsul, dan suppositoria. Selanjutnya yaitu bentuk setengah padat. Contohnya salep, krim, pasta, cerata, dan tetes mata. Selanjutnya bentuk cair. Contohnya suspensi, emulsi, sirup, eliksir, dan obat tetes mata. Selanjutnya yaitu bentuk gas. Contohnya inhalasi, spray, dan aerosol. Selanjutnya pengertian tablet. Tablet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler. Macam-macam tablet antara lain yaitu tablet kempa, tablet cetak, tablet trikurat, tablet hipodermik, tablet sublingual, tablet bukal, tablet hiperpense, dan tablet kunyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tablet sublingual. Tablet sublingual adalah obat yang melarut atau pecah di dalam mulut dan digunakan dengan diletakkan di bawah lidah. Obat ini masuk ke dalam aliran darah melalui membran lendir mulut setelah terlarut, sehingga dapat diserap dengan cepat. Dokter menganjurkan obat ini untuk kondisi tertentu atau untuk pasien yang kesulitan menelan atau mencerna obat. Selanjutnya, tujuannya antara lain untuk menjaga obat tetap berkhasiat atau untuk beberapa obat dapat rusak karena asam lambung atau mempercepat efek obat, misalnya pada keadaan gawat darurat atau gangguan jantung mendadak. Selanjutnya, cara penggunaan obat sublingual. Yang pertama, minum dan berkumurlah dengan sedikit air untuk melembabkan jika mulut kering. Letakkan tablet di bawah lidah, tutup mulut, dan jangan menelan sampai tablet larut dengan sempurna. Jangan makan dan minum atau merokok selama tablet belum larut. Jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet terlarut dengan sempurna. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang obat dan sediaan farmasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.